Hai teman-teman, pernah gak sih kamu bingung kenapa catatan keuangan kita beda dengan saldo yang ada di rekening bank? Nah, itu sebabnya ada yang namanya rekonsiliasi. Yuk kita bahas dengan cara simpel dan mudah dipahami. Aku sedikit jelasin tentang teorinya ya. Jadi gini, rekonsiliasi itu mencocokkan dua catatan keuangan biasanya antara catatan kita sendiri, misal dari buku kas atau laporan keuangan, dengan catatan pihak lain seperti bank. Kenapa perlu dicocokin? Karena bisa aja ada perbedaan. Misal, kita udah transfer, kita udah catat nih transfer, tapi bank belum memprosesnya. Ada biaya administrasi bank yang belum kita catat, biasanya ini di akhir bulan ya, atau bahkan ada kesalahan pencatatan kayak salah angka atau lupa input. Nah, lewat proses rekonsiliasi ini kita periksa satu persatu mana transaksi yang udah cocok, mana yang beda. Aku akan kasih kasus dan transaksi-transaksi yang biasanya sering terjadi. Oh ya teman-teman, disclaimer, di sini aku hanya ingin berbagi ilmu yang telah aku pelajari dari universitas. So, let's go. Oke teman-teman, di sini aku ada contoh soal untuk kita rekonsiliasi hari ini. So, kita langsung aja ya guys, rekonsiliasi. Dan di kolom ini aku juga ada buatin untuk jawaban-jawaban atau yang akan nanti kita input. Pertama-tama, di sini kan PT debit memperlihatkan saldonya senilai 457.275 dan sedangkan menurut bank senilai 1.220.000. Kita langsung tulis saja guys. Di sini saldo menurut banknya dan juga di sini saldo menurut perusahaannya. Oke. Kita lanjut ke data transaksi nomor 1. Nomor 1, cek yang telah dikeluarkan PT debit sebesar 1.800.000 ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan. Apa sih maksudnya? Jadi, maksudnya itu kita udah ngeluarin cek nih. Berarti otomatis kita udah catat di perusahaan, yaitu dikurang. Nah, karena pemegang cek ini belum dicairkan, jadi otomatis bank belum tahu dong. Dan bank juga belum mengeluarkan uangnya. Jadi kita tulis di saldo menurut bank dikurang dengan transaksi cek beredar sebesar 1.800.000. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 sudah dikreditkan oleh Bank Jasa Giro pada bulan Juli sebesar 7.425. Nah, untuk Jasa Giro ini kan ketahuannya itu di akhir bulan ya guys. Jadi Jasa Giro itu kita mendapatkan bunga dari bank. Maka kita akan tulis saldo menurut perusahaan ditambah. Karena pihak bank itu udah ngasih bunga ke kita, udah catat di pihak banknya. Tapi di perusahaan itu kita belum catat karena kita kan belum tahu nih, ternyata di akhir bulan kita dapat bunga segitu. Kita tulis Jasa Giro ya guys. Atau kalau mau ditulisnya pendapatan bunga juga bisa ya. Sebesar 7.425. Lanjut ke nomor 3. Di nomor 3, cek nomor 10.203 sebesar 157.000 dicatat dalam laporan buku pengeluaran senilai 175.000. Nah, di kasus ini itu berarti
pihak perusahaan ada salah catat guys. Yang harusnya itu ceknya kan 157, tapi di catatnya itu 175. Kita kelebihan catat. Berarti selisihnya adalah 18.000. Nah, selisihnya itu kita taruh di saldo menurut perusahaan ditambah dengan deskripsi koreksi cek nomor 10203 sebesar 18.000. Nah, kenapa sih bukannya dia pengeluaran itu harusnya taruhnya dikurang? Enggak guys, jadi itu gini. Kan kita awalnya udah catat dikurang, tapi kita salah catat. Nah, karena kita salah catat, jadinya kita harus kembalikan supaya dia balance, harus kita kembalikan ditambah sebesar yang selisihnya. Oke, kita lanjut ya, nomor 4. Sedangkan untuk cek nomor 10217 senilai 240 dibukukan senilai 24.000, semuanya untuk pembelian barang. Nah, ini juga kasus ini juga salah pencatatan ya guys. Berarti selisihnya 216.000. Kita akan taruh dikurang. Saldo menurut perusahaan dikurang. Dengan deskripsi koreksi cek nomor 10217 sebesar selisihnya ya 216.000. Kenapa sih taruhnya dikurang? Nah, kita lagi-lagi bermain secara logika guys. Di sini kan cek yang seharusnya itu kan 240, tapi sama akuntan kita dicatatnya cuma 24.000. Mungkin karena ada typo kali ya guys. Nah, karena di sini kurang pencatatannya, maka kita juga harus dicatat juga dikurang sebesar selisihnya. Oke, paham ya kan guys? Nomor 5. Setoran kas senilai 925.000 pada tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening koran bank sebab kas telah tutup. Nah, di sini itu kasusnya kita itu udah bikin cek untuk setoran bank dan kita otomatis udah catat dong di pengeluaran perusahaan kita dikurang, tapi di pihak bank itu belum tercatat karena kasnya udah tutup. Jadi kita harus taruh di saldo menurut bank ditambah dengan deskripsi setoran dalam perjalanan. Sebesar 925.000 ya. Oke, kita lanjut ke kasus nomor 6. Di nomor 6, bank sudah membebankan biaya admin sebesar 1.000 dan ongkos buku cek sebesar 650 perak. Jumlah belum dibukukan oleh PT Debit. Nah, jadi tuh ini juga biasanya adanya di akhir bulan guys. Biaya admin itu berarti kalian udah familiar dengan biaya admin. Kita taruh di saldo menurut perusahaan dikurang. Karena kan dari pihak banknya mereka udah ngurangin saldo kita
sedangkan kita dari pihak perusahaannya itu belum ngurangin biaya admin ini. Jadi kita tulis beban ADM bank, dan kita satuin aja guys, kalau mau dipisah juga boleh ya. Dan ongkos buku, $1.650 totalnya ya guys. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Bank sudah mengkreditkan rek PT debit atas kiriman uang dengan jumlah 199.950 yang diperoleh dari pelanggan untuk melunasi utangnya. Nah, jadi di transaksi nomor 7 ini pihak bank itu udah nerima uang dari pelanggan yang ingin melunasi utangnya, tapi mungkin karena pelanggannya ini nggak info kalau dia udah bayar, jadi pihak perusahaan itu belum mencatat. Nah, itu dia guys, kita harus catat di saldo menurut perusahaan, karena kan kita dapat uang dengan deskripsi piutang sebesar 199.950. Lanjut transaksi yang terakhir di nomor 8. Setoran cek yang diperoleh PT Debit senilai 120 pada tanggal 28 Juli sudah ditolak sebab saldo tidak mencukupi. Nah, maksudnya itu kita terima cek nih dari pelanggan untuk melunasi hutangnya. Tapi saat kita ingin mencairkan cek itu ke bank, ditolak karena saldo dari pihak pelanggan ini nggak mencukupi guys, gitu. Jadi otomatis yang tadinya kita udah catat untuk penerimaan piutang di perusahaan ditambah, nah karena ceknya ini pas kita cairin kosong atau nggak ada dananya dari pihak pelanggannya, jadi kita tulis lagi dikurang, saldo menurut perusahaan dikurang dengan deskripsi cek kosong sebesar 110.000. Oke guys, sekarang kita totalin ya. Kita tambah dan kita kurang. Ini juga kita tambah dan kita kurang. Oke, ini dia hasilnya ya guys. Totalnya itu balance Rp345.000. Jadi transaksi yang kita catat ini udah balance. Oke guys, jadi segini aja dulu dari pembahasan tentang rekonsiliasi. Jadi nanti aku akan kasih soal ini di deskripsi ya guys, jadi kalian bisa latihan juga. Nanti aku tambahin beberapa soal lagi untuk kalian coba-coba. Dan kalau kalian punya sesuatu yang ingin aku bahas, requestan gitu guys, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga kalian mengerti apa yang aku jelaskan ya guys. Aku di sini mencoba untuk menjelaskan sebisa mungkin supaya kalian paham apa yang aku omongin. Oke guys, dukung aku terus untuk selalu berkarya dan berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Thank you guys. Jangan lupa subscribe, comment, and share.